Di mute all ya. Kayaknya di 2 grup. Semuanya di mute all. Absennya nama, nomor absen, dan angkatan. Ya, karena di sini ada 3 angkatan. Angkatan 11, 12, dan 13. Nama, begini susah nih. Kalau tidak absen, ya, nanti kita akan cek satu-satu. Cynthia, Eugenia, Kalau muncul. Oh ya, siap. Pada pembelajaran secara baik, pertama-tama kita akan positif. Jadi pada browser kita akan cari aplikasi mana yang kita di itu absen ke juga. Ini ada kan Muhammad Said bang. Aku kenapa gitu? Oh iya ada namanya. Kamera. Hah? Kamera. Mana? Ini enggak. Oh iya ini kupunya. Oh. Muncul di tapi sama-sama.
Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, terima kasih. Dimut aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di kelas pertama pembukaan dari kelas 11, kelas 12, kelas 13 IMC, dan jumlah untuk angkatan 11 itu semuanya 190, angkatan 12 186, angkatan 13 50. Tolong mic-nya ya. Yang masih gaptek nanti kita keluarkan dulu ya, karena mengganggu sekali ya. Yang Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk semua angkatan ada total 466. 466 ini jumlah total dari yang daftar itu sekitar 646 ya. Jadi sekitar 646 itu saya WA satu-satu, dan ada yang membalas dan ada yang tidak membalas ya. Berarti kalau persentase sekitar 20% dari 600 itu tidak membalas WA, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang sudah masuk di kelas 11, 12, dan 13, diharapkan untuk, ini suara siapa ya? Riang siapa? Riang. Saya keluarin aja ya. Udah diperingatin soalnya nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah masuk di 3 kelas ini, ya, di 3 kelas ini, 11, 12, 13, ini merupakan angkatan setelah Idul Fitri. Karena sebelum Idul Fitri kami men-stop ya dari angkatan 10 terakhir, dan sudah mencapai 1.400 kelulusan dari basic, dan ditambah dengan teman-teman sekarang jumlah sekitar 466. Itu diharapkan bisa mencukupi Indonesia dari kota dan kabupaten. Tapi kalau saya cek belum semua kota dan kabupaten bisa tersisir ya. Maka dari itu untuk teman-teman yang belum ataupun mempunyai teman-teman yang di daerah-daerah yang belum masuk di peta asiran kami, dimohon untuk memberitahukan ya, karena kalau sudah komplit seluruh kabupaten kota di Indonesia, ini akan bisa menjadi suatu rekor yang sangat baik lah, seperti itu. Teman-teman di sini hadir adalah untuk belajar, dan di kelas IMC ini ada 4 orang pengurus ya, yaitu kepala sekolah Prof. Hikmat, kemudian ada guru utama
Om Julfikar Mardiadi, lalu ada wali kelas, saya, Anton Chandra, dan kemudian ada guru BP, Om Bahrun. Selama kami berempat ini mengurus boleh dibilang kelas ya, sekolah kelas ini, kami sudah mempunyai beberapa pengalaman-pengalaman lah dari kelas 1, dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 10 seperti itu. Maka dari itu semakin ke sini bisa tertib ya, dari foto profile, kemudian nanti dari yang suka ngancam-ngancam ya, yang ngomong suka ngancam-ngancam gitu ya, yang merasa terintimidasi dan lain-lain, itu kemarin kita adalah seleksi ya. Kita seleksi karena kalau orang yang sudah merasa diancam, diintimidasi, itu pasti nggak akan nyaman belajarnya nanti gitu kan. Makanya sengaja kemarin perkenalan, sebenarnya itu adalah seleksi juga ya. Karena seleksinya ada 2. Seleksi pertama saya lihat laptop dan lain-lainnya, terus saya masukkan grup. Seleksi kedua di grup itu ya seperti itu. Pasti banyak orang mengira ini grup biasa gitu ya. Ternyata grup ini tidak biasa gitu. Karena kita memang konsen untuk belajar mengajar dalam kelas ini. Seperti itu ya. Dan diharapkan teman-teman yang sudah masuk di sini tidak ada lagi yang merasa terintimidasi, tidak ada lagi yang membawa perasaan ya. Karena akan lebih tinggi lagi volumenya, nanti Om Zul akan akan mengajar itu dengan volume tinggi dan tidak ada basa-basi lagi gitu ya. Kick sekalian gitu. Seperti itu. Nah. Terus pelatihan. Uzan siapa nih? Oke. Perkenalan dari saya segitu aja ya. Saya Anton Chandra, wali kelas yang sudah WA teman-teman ya. Diharapkan silaturahmi ini akan terus terjaga ya. Walaupun nanti teman-teman di-kick, jangan sakit hati, anggap itu sebagai cambukan ya. Kalau di-kick-nya tidak terlalu kalau di-kick-nya memang kasusnya tidak berat, teman-teman masih bisa daftar lagi di angkatan selanjutnya ya. Tapi kalau di-kick-nya karena teman-teman tidak punya attitude, tidak punya etika, tidak punya sopan santun dan lain-lainnya, kami tidak akan menerima lagi karena akan kami beri tanda blacklist gitu. Jadi kalau teman-teman daftar itu tidak bisa lagi ya. Jadi tolong dijaga etika dan lain-lainnya. Dan mari kita saksikan ya, kita dengarkan pengarahan ataupun pengarahan dari kepala sekolah untuk kita semua, dan mohon teman-teman semua untuk didengarkan baik-baik ya, karena ini pengarahannya ini hanya di kelas ini aja ya, tidak ada lagi tatap muka lagi. Jadi kita tatap muka itu hanya 2. Tatap muka pertama ini saat pembukaan. Setelah itu kita 7 hari nonstop di WA Group. Nanti setelah lulus, teman-teman akan tatap muka lagi. Jadi tatap muka kita hanya ada 2. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman kalau sudah nonton YouTube yang pertama, kelas 1 online kelas yang sebelumnya yang saya kasih itu, seperti itulah. Jadi kita pure belajarnya di WA Group ya, bukan di Zoom. Karena banyak sekali teman-teman menyangka kita akan belajar di Zoom, ya, tidak seperti itu. Baik, tidak panjang lebar, saya persilakan untuk Prof. Hikmat selaku kepala sekolah untuk memberikan pengarahan. Silakan, Prof. Baik, Om Anton, terima kasih Om Jul, juga Om Bahrun. Semuanya peserta pelatihan angkatan 11 sampai angkatan 13.
Saya mengucapkan selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang saya hormati. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Om Anton selaku wali kelas, bahwa memang pelatihan online ini kita selenggarakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di Indonesia khususnya untuk mempelajari tentang ilmu pemetaan secara praktis, yang di dalam pelatihan ini tentunya pemetaan yang digunakan ini terkait dengan bagaimana pemetaan menggunakan data-data dari drone atau pesawat udara tanpa awak. Nah, ini menjadi hal penting karena teknologi ini belum banyak diketahui atau mungkin juga dimanfaatkan oleh para pihak atau masyarakat di Indonesia ini. Oleh karena itu, kami dari Indonesia Mapping Community membuka seluas-luasnya kelas online ini bagi siapapun untuk mampu belajar dan mengimplementasikan daripada teknologi ini. Tadi mungkin sebagaimana diketahui oleh Anda sekalian, bahwa kelas pelatihan ini adalah kelas yang kita selenggarakan IMC didukung oleh juga Papua Mapping Center sebagai hostnya, juga Skygrapher dan rekan-rekan dari yang lain. Nah, perlu diketahui bahwa ketika Anda menyelesaikan tugas dalam pelatihan ini, Anda akan diapresiasi untuk mendapatkan sertifikat yang nanti dikeluarkan oleh Papua Mapping Center sebagai salah satu lembaga pelatihan terkait dengan pemetaan yang ada di kita. Nah, untuk itu, tadi yang disampaikan oleh wali kelas, oleh Om Anton Chandra, bahwa pelatihan ini kami tidak akan mentolerir hal-hal yang dianggap mengganggu kenyamanan di dalam kelas. Mungkin kemarin ada orang yang saya keluarkan ketika dia ngomongnya ngaco, ngancam-ngancam, macam-macam, saya keluarkan benar. Ya. Jadi siapapun Anda datang ke sini adalah sebagai peserta, bukan sebagai orang yang merasa Anda lebih daripada yang lain. Jadi kalau Anda nggak sopan, Anda nggak punya etika, kami tidak akan basa-basi meng-kick out Anda dari grup. Karena saya nggak mau melihat proses pembelajaran kita ini diganggu dengan hal-hal yang lain. Jadi kami akan memantau Anda selama 24 jam di dalam grup. Kalau memang ada tindakan, ada ucapan, ada komen yang mengganggu kenyamanan di dalam grup, kami pengurus tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan Anda, siapapun Anda. Anda datang ke sini ini bukan sebagai pejabat, bukan sebagai orang siapa-siapa. Anda datang ke sini, kami undang sebagai student, sebagai peserta. Itu harus Anda pahami betul. Jadi tidak ada yang merasa jago walaupun Anda sudah bisa terkait dengan masalah itu. Kami tidak membutuhkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa tinggi hati untuk di dalam kelas ini. Itu yang mungkin salah satu pintu masuknya. Jadi kami di dalam kelas ini bukan masalah apa-apa. Karena kami tidak mau bahwa ilmu yang nanti diberikan ke kalian sama-sama itu dipegang oleh orang yang nggak punya etika, orang-orang yang nggak punya sopan santun. Itu artinya bahwa ilmu kalau dipegang orang yang nggak punya etika, dipastikan ilmunya itu tidak akan berkah. Itu adalah prinsip kami. Jadi silakan saja kalau misalnya kalian tidak sesuai dengan prinsip kami, kalian jangan coba-coba untuk bikin sistem baru di dalam sistem ini. Karena kami menegakkan bagaimana disiplin, bagaimana etika itu menjadi bagian dalam proses pendidikan dan pelatihan di dalam kelas ini. Ini yang membuat
kami bisa membina ribuan orang dengan disiplin yang tinggi, dengan semangat berbagi, dengan semangat yang ikhlas. Jadi kalian tidak boleh membandingkan pelatihan kami ini dengan pelatihan yang lain. Kami memiliki prinsip tersendiri bagaimana penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan. Itu mungkin pengantar dari saya. Saya minta waktu beberapa menit untuk memaparkan terkait dengan sistem yang dilaksanakan di dalam sekolah online ini. Om Anton, saya minta waktu untuk memaparkan screen. Kelihatan, Om? Kelihatan, Om. Baik. Kelihatan. Ini mungkin akan saya coba sampaikan bahwa online training ini sudah berjalan sejak bulan Maret 2020 kemarin. Jadi sampai angkatan yang kemarin itu adalah sudah angkatan ke-10 dan Anda sekalian ini adalah angkatan 11 sampai dengan angkatan yang 13. Jadi pengurus inti di sini ada saya sendiri Hikmat, kemudian ada Om Zulfikar Mardiadi, dia yang nanti akan menjadi guru utama yang akan mengajarkan kalian tentang bagaimana proses pendidikan di kelas ini. Kemudian Om Anton Chandra, dia akan menjadi wali kelas, dan juga Om Bahrum adalah juga guru BK atau guru konselor. Jadi nanti kalau di antara kalian ada bermasalah, silakan kalian hubungi Om Bahrun yang menjadi guru BK. Om Bahrun sendiri adalah seorang arsitek yang aktif di dalam Green Arsitek. Om Anton ini adalah international traveler yang mana juga merupakan salah satu pendiri daripada komunitas Skygrapher. Kemudian Om Zulfikar, beliau adalah pendiri daripada Papua Mapping Center, juga penggagas daripada UPT Spasial di Universitas Papua. Beliau sendiri sehari-hari adalah dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Universitas Papua. Saya sendiri Hikmat, sehari-hari saya adalah dosen di Institut Teknologi Bandung yang memang diizinkan untuk mengelola kelas ini sebagai bagian daripada untuk men-share pengetahuan tentang GIS dan drone. Nah, kita memiliki karakteristik tema di dalam pelatihan ini, bagaimana kita mengintegrasikan antara drone dan mapping. Jadi kita menganut prinsip bahwa ilmu itu belumlah berkah sebelum dia diajarkan, disebarkan, dan diamalkan. Ini yang menjadi prinsip kita, sehingga bagaimana kita menyediakan berbagai perangkat lunak, berbagai bahan, berbagai materi, dan mungkin nanti selama kurang lebih 18 jam, guru utama akan mendampingi kalian semua selama proses pelatihan ini berlangsung. Dan itu kami jalankan tanpa memungut biaya sepeser pun daripada peserta. Dan kalian juga harus ingat bahwa kalian diundang di dalam kelas ini dengan penuh rasa hormat dari kami, dari pihak sekolah. Artinya, kalian satu persatu diundang oleh kami melalui WA yang dilakukan oleh wali kelas. Oleh karena itu, kami menghormati kalian untuk masuk di dalam kelas ini. Dan dengan demikian, kalau misalnya kalian tidak menghormati atas kehormatan yang kami berikan kepada kalian sebagai peserta, makanya kalau kalian bikin hal-hal yang onar di dalam kelas, yang bikin tidak nyaman, yang bikin kehormatan kalian tercoreng, kami tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan kalian di dalam proses pelatihan ini. Nah, ini adalah salah satu gambaran apa yang nanti materi yang akan kalian pelajari. Pertama adalah
kita memahami bahwa teknologi drone ini adalah teknologi revolusi industri 4.0 yang saat ini telah ada di mana-mana. Namun, teknologi drone ini tidak banyak diketahui, terutama hasil akuisisi datanya untuk kegiatan pemetaan yang lebih update, pemetaan yang lebih akurat, dan pemetaan yang lebih presisi. Tentunya banyak juga orang yang berkecimpung di dalam pemetaan belum memahami bagaimana teknologi drone bisa membantu penyediaan data dengan cepat, akurat, dan presisi yang tinggi. Nah, untuk itulah bagaimana kami meramu mengintegrasikan drone untuk mapping ini bagi masyarakat di Indonesia. Kami persembahkan teknologi ini bagi semua. Kami mengharapkan semua lapisan masyarakat bisa untuk memahami bagaimana integrasi drone ini dan mapping ini. Jadi kami menganggap bahwa drone dan mapping yang kami integrasikan ini adalah kami buka seluas-luasnya dan tentunya dengan syarat tertentu. Dan kami juga sudah melakukan pendidikan ini dengan mencakup lebih daripada 1.500 orang. Ini adalah contoh-contoh bagaimana hasil orang yang tadinya sama sekali tidak memahami tentang masalah mapping, tentang masalah drone, pada akhirnya dia bisa untuk membuat peta yang tidak hanya informatif, tapi juga bisa bernilai atraktif, bernilai seni yang baik. Itu tentang materi yang saya jelaskan sekilas barusan. Dan kemudian ini adalah ada tingkat yang kami selenggarakan. Jadi Anda ini adalah ada di level basic. Makanya Anda mendaftar, isi formulir, Anda diseleksi, kemudian Anda diterima. Seleksi ini juga kita melihat juga dari formulir, dan mungkin dari formulir itu nanti wali kelas satu-satu mengundang Anda untuk masuk ke dalam kelas ini. Anda bisa membayangkan satu-satu dari ratusan dan bahkan ribuan orang diundang oleh Om Anton Chandra ini satu persatu. Jadi Anda jangan main-main. Kami menghormati Anda sebagai orang yang memiliki kehormatan untuk diundang dan masuk ke dalam kelas ini. Jadi kalau misalnya kalian tidak bersikap hormat di dalam kelas ini, kami tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan kalian. Karena kalian tidak bisa memegang kehormatan yang kami berikan kepada kalian. Nah, kalau kalian lulus, kalian akan masuk ke dalam Advance 1 dan kemudian nanti adalah di Advance kedua. Nah, kemudian di dalam pendidikan ini, kami membagi menjadi 3 kelas, yaitu adalah basic level, kemudian Advance level, dan juga Advance 2. Ini kenapa ada curat-curat gini ya? Biasa Prof itu dari MOS nggak sengaja diituin. Kemarin saya juga begitu. Saya nggak pakai masalah. Ya, suka begitu emang dia. Screen yang awal, Prof. Oke. Nah, itu jadi begini. Anda peserta di dalam basic level ini akan 80% Anda akan mendapat bimbingan dari guru utama. Tapi ketika kalian lulus di Advance ke-1, kalian ini akan bimbingan gurunya itu adalah 50% bimbingan guru, dan pada tingkat Advance 2 ini hanya 20% bimbingan guru. Nah, jadi tentunya makin tinggi level pelatihan yang kalian ikuti, kalian akan dituntut untuk makin mandiri. Jadi kira-kira dengan mandiri, dengan tentunya tugas yang diberikan akan lebih banyak dengan berbagai macam analisis yang lebih kompleks. Dan di Advance kedua terakhir, ada kewajiban kalian harus menyajikan paparan yang
nanti akan kita nilai di dalam presentasi kelas. Ini di Advance 2. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh yang seperti tadi, peta-peta yang dihasilkan. Tapi bukan hanya masalah peta, tapi juga nanti akan diajarkan tentang masalah analisis dan juga beberapa informasi terkait dengan bagaimana membuat terkait dengan video mapping yang 3D dan lain sebagainya. Nanti dia akan disampaikan oleh guru utama Om Zulfikar. Baik, saya akan mungkin para peserta untuk bisa memahami tentang tata tertib kelas. Ada 4 tata tertib kelas utama yang harus kalian pahami, kemudian kalian taati, dan kalian laksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, bahwa peserta bersungguh-sungguh mengikuti setiap instruksi yang diberikan dan aktif dalam setiap proses kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. Jadi, tidak ada lagi pertanyaan di dalam kelas yang menanyakan tentang instruksi yang sudah diberikan. Jadi kayak kemarin misalnya kalian harus ganti profil, kalian masih ada yang lalai. Ya, nanti kalau kalian sudah mengikuti kelas, instruksi yang disampaikan oleh guru utama, kalian harus cermat mengikutinya. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengikutinya, berarti kalian termasuk yang lalai. Dan kemudian kalian aktif. Karena dalam sehari itu ribuan chat akan masuk di dalam grup kalian. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba aktif, misalnya baru sekarang daftar, misalnya 3 hari berikutnya baru ngehidupin HP, otomatis kalian tidak akan bisa mengikuti. Dan nanti bahan maksimal akan diberikan selama 2 kali 24 jam. Kalau lebih daripada itu, kalian belum selesai mendownload atau downloadnya misalnya tidak Anda lakukan, kalian akan dianggap lalai dan akan dianggap tidak lulus. Yang kedua, kalian dilarang menyebarluaskan bahan kuliah ataupun aplikasi keluar kelas sebelum kalian dinyatakan lulus sebagai tanda siap berbagi keluar. Jadi selama kalian mengikuti pelatihan, bahan kuliah, aplikasi dilarang untuk dibawa keluar. Jadi jangan sampai orang lain belajar, kalian sendiri belum lulus. Nanti ada waktunya kalian boleh menyebarkannya. Ya. Jadi proses-proses selama kalian mengikuti pelatihan ini dilarang untuk kalian expose di media sosial atau apapun. Karena semua media sosial yang umum dilakukan, kami tiap hari memonitor masalah itu. Jadi kalau misalnya ada kalian yang melanggar, menyebarluaskan sebelum dinyatakan lulus, maka kalian otomatis akan kami kick out, akan kami keluarkan. Ya. Yang ketiga, peserta wajib menjaga nama baik dan kehormatan individu dan lembaga penyelenggara pelatihan online serta menjunjung tinggi etika. Saya paling tidak suka kalau ada peserta, ada student, ada murid yang membicarakan masalah kehormatan dan individu lembaga penyelenggara. Itu adalah guru kalian. Kalian tahu yang namanya guru itu derajatnya sama dengan orang tua kalian. Jadi mungkin kemarin ada yang di angkatan 11 atau angkatan 12 tuh, angkatan 11 ya. Yang saya langsung kick out. Ya. Ketika dia menyatakan ada ancaman-ancaman yang menyinggung perasaan daripada guru utama. Saya memonitor perkembangan itu. Ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah memiliki kewajiban untuk memonitor setiap orang yang ada di dalam semua grup.
Jadi kalau misalnya ada pembicaraan yang tadi menyinggung, tidak menjaga nama baik, tidak menjaga kehormatan, dan lain sebagainya, apalagi terhadap guru kalian, saya tidak akan segan-segan meng-kick out Anda. Dan itu akan kami blacklist. Ya. Kalian di sini bukan untuk membuli. Kalian di sini ini bukan untuk ngobrol. Kalian di sini ini bukan untuk main-main. Saya tidak mau kalian belajar di sini dengan main-main. Kalian tahu, yang namanya korek api itu ada standar nasional Indonesianya yang ketat. Kami ini melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetisi kalian sebagai manusia yang profesional. Jadi, otomatis kami memiliki standar bagaimana menghasilkan alumni lulusan yang tidak hanya memiliki knowledge yang baik, tapi juga memiliki etika yang tinggi dan juga menjunjung tinggi keselamatan. Itu yang disebut dengan profesional. Nah, yang keempat, peserta wajib bersifat untuk selalu menghargai pendapat yang berkembang selama pelatihan berlangsung, serta mengembangkan sikap yang sopan, yang humble, tertib, nyaman dalam setiap proses pelatihan ini. Perlu kalian ketahui, ada angkatan yang di atas kalian yang saya keluarkan karena dia tidak menghargai pendapat yang berkembang. Dan yang kedua, dia merasa sudah jago di dalam proses mapping. Sehingga ketika ada temannya memberikan tugas kepada guru dan sekolah, dia ikut mengkoreksi. Saya langsung tanpa basa-basi mengeluarkan dia. Karena itu, dia tidak pernah merasakan bahwa posisinya dia sebagai student. Kalian di sini ini adalah sebagai student, sebagai participation of training. Jadi jangan sekali-kali kalian bersikap sebagai tutor atau sebagai guru ya yang mengganggu pelaksanaan pembelajaran ini. Kalian harus sadar diri bahwa kalian diundang ke sini sebagai student, sebagai pembelajar, sebagai partisipan. Itu yang harus kalian ingat. Ya. Jadi etika kami junjung tinggi karena etika itu adalah gerbangnya ilmu yang berkah. Jadi kalian jangan main-main selama proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya ini adalah sikap dasar. Jadi ketika kalian masuk ke sini, kami sudah memiliki sikap dasar. Yang sikap dasar ini tentunya harus kalian bawa bukan cuma selama pelatihan, tapi juga ketika kalian lulus sebagai alumni. Yang pertama, bahwa berbagi itu indah. Kalian tidak boleh pelit untuk menyebarkan ilmu, pengalaman, pengetahuan yang kalian miliki. Ini adalah prinsip pertama. Yang kedua, pemberi dan penerima ilmu harus sama-sama ikhlas. Jadi, insya Allah, kami dari pihak sekolah, guru-guru, kemudian tim PMC, dan tim yang lainnya yang menyelenggarakan pelatihan ini, kami selenggarakan dengan penuh totalitas dan penuh keikhlasan. Cuma yang menjadi masalahnya, apakah kalian masing-masing juga memiliki sikap ikhlas untuk menerima ilmu? Dan itu akan kelihatan dalam sikap, dalam attitude, dalam komentar, dalam ucapan selama kalian mengikuti pelatihan. Orang yang tidak ikhlas, tentunya dia akan memberikan treatment yang kurang baik. Terus yang ketiga, kalian harus menjauhi apa yang disebut dengan energi negatif. Energi negatif itu adalah energi contohnya yang membuat orang lain itu nggak nyaman. Itu harus kalian hindari. Dan yang keempat, kalian berkomitmen untuk menyebarkan ilmu dan mengamalkannya secara ikhlas. Ini adalah komitmen keempat. Jadi jangan sampai
kalian menerima ilmu di sini ini dengan ikhlas, tapi kalian menyembunyikan ilmu yang telah kalian dapatkan dari kami, dari pelatihan ini, dan tidak mengamalkannya. Kami doakan kalau kalian begitu, kalian ilmunya tidak akan berkah. Ya. Jadi, kami sengaja pelatihan ini diselenggarakan tanpa memungut biaya. Tetapi kami minta kalian sebarkan ilmu kalian yang miliki dan amalkan dengan baik dan penuh keikhlasan. Itu yang kami minta. Paham ya? Itu yang kami minta. Jadi kami mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan Anda, materi, guru, kemudian terakhir kalau kalian lulus dengan sertifikat, kami hanya minta komitmen kalian, sebarkan ilmu yang kalian peroleh dan amalkan dengan penuh keikhlasan. 4 sikap ini yang harus ada kalian pegang di dalam kegiatan pelatihan dan nanti seterusnya ke depan di Indonesia Mapping Center ini. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kakak-kakak kelas kalian yang akhirnya menyebarkan ilmu yang telah didapatkannya dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Ini dengan teman-teman di angkatan 1, kemudian juga ada yang ini juga di Rio, kemudian juga ini sama ya di Padang, ini juga di Rio. Nah, ini malah yang dilakukan oleh Om Heriadi dan Om Ihsan ini sudah 2 angkatan. Malah ada pesertanya yang sudah lintas negara. Ya, ada kurang lebih 6 atau 10 orang yang kemarin itu yang mengikuti pelatihan ini dari negara ASEAN. Ya, ini suatu capaian yang sangat luar biasa. Ini yang menunjukkan sikap yang keempat tadi. Kami hanya minta komitmen dari masing-masing kalian sebagai peserta pelatihan ini untuk menyebarkan dan mengamalkan ilmu ini dengan baik dan ikhlas. Sehingga mudah-mudahan dengan pola pelatihan yang kami selenggarakan ini bersama dengan kalian, ini bisa membawa keberkahan bagi kita sekalian. Nah, ini waktu kita membuka pelatihan kemarin. Nah, ini saya akan memberikan catatan khusus beberapa kekurangan peserta yang sering terjadi dalam pelatihan online. Dan mudah-mudahan ini di angkatan 11 sampai angkatan 13 ini tidak akan terjadi lagi. Yang pertama bahwa peserta ini banyak yang tidak membaca instruksi secara utuh dan tuntas. Dan saya kira nanti saya minta Om Jo sebagai guru utama untuk tidak mengulangi instruksi yang pernah disampaikan. Jadi kalau ada peserta yang nanya tentang instruksi, saya kira dia termasuk lalai. Ya, kedua, artinya kalian harus memiliki strategi belajar yang baik, termasuk manajemen waktu dengan kegiatan yang lain. Karena ini adalah sifatnya online, kalian harus memiliki strategi yang baik sehingga kegiatan sehari-hari yang kalian jalankan itu tidak terganggu dengan online training ini. Saya tidak mau mendengar bahwa kalian merasa terganggu dengan kegiatan online training ini. Kalau kalian merasa terganggu, berarti kalian sebetulnya tidak sepenuhnya ikhlas mengikuti kegiatan ini. Nah, yang ketiga, kalian banyak yang bernafsu untuk menyelesaikan tugas secepatnya. Padahal sesungguhnya yang namanya pelatihan ini adalah proses belajar untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Jadi jangan kalian merasa sudah merasa bisa, jago, lain sebagainya, terburu-buru mengerjakan pekerjaan ini. Jadi pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi, bukan untuk kompetisi. Nah, yang keempat,
merasa pernah belajar dan menyepelekan instruksi dan tata tertib kelas yang harus dilakukan. Sikap ini menunjukkan kalian belum kurang keikhlasannya dalam menerima ilmu. Dan yang pasti, jangan sampai kalian peserta di dalam pelatihan ini melakukan tindakan yang termasuk lalai. Saya mendefinisikan lalai itu karena kesalahan, karena tidak mentaati dan menjalankan aturan atau SOP atau instruksi dan panduan. Kalau kalian lalai, kami tidak akan segan-segan untuk meng-kick out Anda, ya, mengeluarkan Anda dari proses pembelajaran ini. Karena yang namanya lalai itu sangat berpotensi mendatangkan keburukan. Tapi kalau misalnya kalian salah, artinya mentaati, menjalankan aturan, SOP, instruktur panduan, tapi masih ada error. Silakan nanti kalian tanyakan. Tapi jangan kalian menanyakan kesalahan karena kalian itu lalai. Misalnya, disuruh oleh guru utama untuk melakukan instruksi, kalian tidak menjalankannya, kemudian kalian nanya, itu termasuk lalai. Dan ini adalah capaian yang sampai minggu yang lalu. Saya sangat berbahagia atas keikhlasan dan kesediaan daripada Anda sekalian untuk merangkaikan, memperkokoh Indonesia ini dengan mapping by community. Kita sudah ada di 305 kabupaten kota, di 34 provinsi, dengan alumni yang di basic level 1.472, yang lulus advance 1 785, dan yang di S1 2 172 alumni. Kalian bisa melihat, jadi tidak lebih daripada kurang 15% dari alumni yang basic level yang lulus dalam advance 2 ini. Jadi kalian nggak usah bertanya, tadi saya sudah sampaikan bahwa semakin tinggi levelnya, analisis yang diberikan, tugas yang diberikan, dan kemampuan hal yang lain itu akan lebih dituntut lebih tinggi pada advance kedua. Nah, sehingga tidak semua alumni yang basic level ini bisa lulus di advance 1, begitu juga di advance 2. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang bisa lulus di advance kedua. Nah, ini kami memang mengharapkan Indonesia Mapping Center ini bisa membantu kebutuhan-kebutuhan pemerintah, masyarakat yang harus dibantu di berbagai daerah dengan kompetensi kalian di dalam pemetaan berbasiskan drone atau mapping using drone ini. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan teruslah berbagi ilmu, tetaplah kalian ikhlas dan rendah hati. Terima kasih Om Anton. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau demikian mungkin kita akan mendengarkan setelah tadi saya sampaikan secara umum terkait dengan sistem pendidikan di sini. Saya mengundang Om Adi. Silakan Om Jul.
Manton. Bisa dengar suara saya, Om? Masih? Bagus suaranya. Silakan, Om. Oke. Bisa dengar ya, Om Manton ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kawan-kawan angkatan 11, 12, dan 13. Kalau saya cuma mau gini, beberapa poin penting yang saya harus ingatin. Satu, banyak membaca instruksi. Jadi beberapa instruksi kelas saya sudah masukkan di grup, silakan dibaca. Tidak perlu buru-buru, waktu belajar kita 1 minggu ya. Jadi akan closing hari Senin depan di jam 13.00. Itu poin yang harus diingat. Yang berikutnya harus diingat juga bahwa saya tidak mengizinkan menjapri saya. Siapapun. Anda punya masalah apapun, kita diskusi di grup gitu. Karena bisa jadi pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan kawan-kawan yang lain. Jadi peraturan yang sudah selama ini berlaku, kalau ada yang menjapri saya, itu saat dimana Anda akan keluar dari grup. Jadi begitu japri saya, Anda akan dikeluarkan dari grup. Karena kami sedang mengajar ribuan orang, Anda tidak lagi di private training gitu. Jadi jangan menjapri saya apapun kendalanya. Kalau ada kendala apa-apa, diskusikan di grup dan sertakan foto. Saya ulangi, kalau ada kendala apa-apa, apa yang mau ditanyakan, sertakan foto. Ini kok tidak bisa begini, kok hasil saya begini, itu difoto di grup. Di screenshot, laptop atau apa, dan kami akan menjawab semua pertanyaan di grup. Gitu ya. Semua video tutorial, modul, dan link aplikasi sudah kami kirim semua di grup. Silakan dilihat. Kemudian sistem koreksi tugas, saya akan Om Anton izin saya share screen Om ya. Ya Om, silakan Om. Mohon perhatian buat kawan-kawan semua, saya akan menjelaskan kriteria penilaian peta, gitu ya. Jadi apapun yang kawan-kawan buat, saya akan menunjukkan kriteria penilaian. Di grup itu sudah ada peta contoh yang kami buat ya. Saya ulangi, di grup sudah kami bagikan peta contoh full resolusi yang kami buat. Dan tentunya petanya beda antara angkatan 11, 12, dan 13. Tapi boleh perhatikan kriteria penilaian kami, dan ini adalah standar penilaian. Anda buat peta boleh lebih bagus dari ini, tapi kalau lebih jelek, pasti akan kami koreksi terus. Jadi sistemnya peta, aplikasi sudah kami berikan, bahan foto kami berikan, semua modul kami berikan, video kami berikan. Anda dalam training ini hanya perlu membuat 2 peta. Saya ulangi, hanya perlu membuat 2 peta, ukuran A3, satunya adalah peta foto udara dan satunya peta kontur. Modul tutorial semua sudah kami sediakan untuk membuat peta ini, tapi beberapa yang harus Anda perhatikan, judul peta harus ditulis kapital dan jelas ya, huruf kapital. Jadi kalau ada yang buat judul peta tidak huruf kapital, pasti akan kami coret di grup. Jadi nanti petanya dikirim dalam bentuk image di grup. Kalau sudah dapat jempol dari saya, berarti itu langsung dijapri. Ingat, begitu dapat jempol dijapri, nanti ketika japri saya akan beri nomor list, nomor urut Anda. Gitu ya. Kalau ada yang isi list tanpa kumpul tugas ke saya, maka Anda siap-siap di-remove dari grup. Saya akan jelaskan kriteria penilaian. Yang pertama, judul peta. Yang kedua, skala peta dan ukuran kertas, semuanya disesuaikan dengan peta contoh. Jadi kalau kami buat ukuran kertas A3, Anda ikuti A3. Jangan buat A4 atau A0 atau A1 sesuai selera Anda. Ikuti peta contoh saja dulu untuk di kelas basic. Skala peta, ukuran kertas disesuaikan dengan peta contoh. Berikutnya legenda juga disesuaikan dengan peta contoh saja. Karena ini kampus, ini peta-peta di daerah saya tentunya Anda pasti nggak tahu. Jadi kami pandu dulu. Metadata,
yang paling penting, ada metadata itu yang berisi informasi tentang drone, ikuti peta contoh, tapi khusus untuk resolusi GSD, itu diisi sesuai dengan hasil olahan masing-masing. Karena hasil olahan yang di-resize 50%, 25%, dan tidak di-resize itu beda-beda. Angka resolusi GSD atau resolusi spasialnya, ground sampling distance. Nanti diisi angka sesuai dengan hasil olahan di Agisoft, kami sudah pandu juga di grup. Jadi jangan sampai sama dengan peta contoh, khusus untuk resolusi GSD. Boleh sama kecuali Anda tidak melakukan resize foto. Karena yang kami layout ini adalah tidak di-resize. Itu metadata. Sistem koordinatnya UTM-53S, sudah ada di peta contoh juga. Nah, insert peta, ini yang paling penting. Insert peta, mungkin kebiasaan di beberapa insert itu menggunakan batas merah, karena kami menggunakan insert yang kami bagikan ke kawan-kawan itu citra. Jadi insertnya nanti pakai warna kuning. Jadi extend indikatornya pakai warna kuning. Jadi kalau merah nanti kami akan suruh perbaiki lagi terus. Nah ini perhatikan, di dalam peta itu ada tabel yang menunjukkan titik-titik koordinat. Ingat tabelnya 5 desimal untuk grid geografi dan untuk koordinat geografi, dan kalau UTM tidak menggunakan desimal. Saya ulangi. 5 desimal untuk geografi dan tanpa desimal untuk grid untuk koordinat UTM. Jadi kalau ada yang masukkan peta minta koreksi belum 5 pasti akan saya coret terus. Nah, itu saja sebenarnya yang harus diperhatikan. Jadi itu adalah standar penilaian kami yang berlaku di kelas ini. Jadi kenapa standar kami begitu? Ya itu cara penilaian. Dan saran saya adalah lihat peta contoh. Peta contoh sudah kami berikan, buat peta seperti itu saja, ya, maka Anda akan kami luluskan. 2 peta. Ingat ada peta foto udara dan ada peta kontur. Itu kriteria penilaian kami. Jadi tidak sesuai itu maka Anda akan kami koreksi terus petanya. Mungkin itu dari saya, Manton. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Banyak membaca, jadi tugasnya akan ada 2 tugas yang Anda kerjakan. Peta foto udara yang berisi informasi garis, titik, dan luas, dan peta kontur. Adalah peta foto udara tadi tapi ada ditambah garis kontur. Semua tahapan pengerjaannya sudah kami sediakan tutorial. Aplikasi yang dibutuhkan linknya sudah kami kirim. Foto yang diolah, linknya juga sudah kami kirim di grup. Jadi Anda tinggal mendownload aplikasi, mendownload bahan, mendownload modul, install semua aplikasi, panduan installnya juga sudah kami sediakan, nonton video, baca modul, kerjakan tugas. Itu saja. Nanti semua kendala dalam pembelajaran akan kita diskusikan di grup. Tapi ingat, yang kami layani adalah kendala yang baru. Jangan temannya sudah nanya, ditanya ulang lagi, ditanya ulang lagi, ditanya ulang lagi. Dan ingat, pakai bahasa yang selalu optimis gitu. Kadang ada anak-anak alay zaman now itu baru nggak bisa download karena jaringan internet jelek, emotnya emot sedih. Nah, yang ekspresi-ekspresi orang pesimis ini akan kami keluarkan dari grup. Jadi apapun kendala cari solusi. Jangan karena internet bermasalah, nyalakan link, salahkan link. Padahal kami udah uji coba semua. Gitu ya. Jadi cari solusi ketika ada masalah. Jangan berekspresi kayak sedih atau galau di grup gitu. Dan untuk kawan-kawan, khusus untuk aplikasi layout peta, kami kan bagi link RJ10.4. Yang sudah punya, yang lebih update atau yang kurang update atau pakai QGIS silakan digunakan gitu ya. Tidak wajib menggunakan RGIS dari kami. Kecuali mungkin beberapa yang kawan-kawan tidak punya kayak PCI Geomatica, Agisoft Metashape gitu, silakan. Dan Faston Photo Resizer. Jadi silakan gunakan dari kami. Tapi aplikasi untuk layout peta silakan gunakan yang kawan-kawan lebih familiar. Dan ingat, mekanisme kumpulkan tugas, kalau sudah dapat jempol di grup, japri ke saya akan berikan nomor list, baru Anda mengisi nomor list yang ada di grup. Ingat, selama ini banyak orang saya keluarkan grup karena dia belum kumpul tugas, dia sudah ngisi list duluan, belum dapat nomor. Nah itu masalah, jadi yang Anda perlu lakukan hanya untuk membaca saja sebenarnya. Membaca dan turut terhadap instruksi kelas. Dan ingat,
training ini bukan berkompetisi. Jadi waktu kita 7 hari full, 7 kali 24 jam, kawan-kawan yang mau bekerja silakan, saya standby di grup itu 16 sampai 18 jam. Tapi Anda juga jangan karena oke nanti sore saja jadi mengabaikan chat-chat di pagi atau siang hari gitu. Saya akan standby terus, mendampingi setiap masalah, saya akan dampingi, tapi ingat dengan bahasa yang santun dan harus optimis gitu. Jangan hanya keluhan saja, padahal tidak berbuat apa-apa. Jangan Anda tanya gimana installnya, panduan install belum baca. Gimana cara klip citra, belum nonton video, belum baca modul gitu. Jadi pertanyaan kami layani kalau Anda sudah melakukannya. Bahkan beberapa pertanyaan saya akan bilang baca modul, nonton video, baca modul, nonton video. Karena kebanyakan itu malas baca, sudah disiapkan modul, video, malas baca tapi ngeluhnya di grup. Mungkin itu dari saya, dan saya ingatkan terakhir, jangan coba-coba japri saya. Mau kenalan saya, mau teman saya tahu banyak teman saya juga di sini. Mohon maaf, jangan japri saya, karena siapapun Anda akan dikeluarkan dari grup kalau mengganggu aktivitas japri-japrian. Dan pesan terakhir saya, kita di sini semua belajar, saya yakin banyak teman-teman dosen di mana-mana, banyak yang sudah jago peta. Tapi Anda di sini murid, dan tunduklah terhadap peraturan di sini, tunduklah kepada standar penilaian kami, karena itulah standar yang selama ini kami bangun. Kalau Anda kurang setuju, jangan belajar di sini, karena kami punya standar sendiri. Dan ini standar kelas basic. Kalau mau semakin bagus, nanti Anda naik di level Advance 1, Advance 2. Kira-kira gitu ya. Dan dalam diskusi di grup, kami membatasi dulu, fokusnya untuk mengerjakan 2 tugas peta dulu. Dan video, Selain membuat 2 peta, Anda juga wajib membuat video 3 dimensi, 3D animation. Contoh videonya sudah kami berikan di grup, modul tutorialnya sudah kami siapkan juga. Gitu ya. Nah, sesudah mengerjakan semua tugas, baru Anda boleh bertanya-tanya yang lain terkait dengan pemetaan dan drone. Kami tidak melayani pertanyaan di luar tugas utama dan tugas video kalau Anda belum mengerjakannya. Gitu ya, karena bahan yang diolah semua sudah kami siapkan. Jadi Anda cuma belajar jadi pengolah data sampai jadi peta. Mungkin itu dari saya, Om Anton. Minta maaf terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Anton. Oke, izin ya, saya akan menambahkan apa yang disampaikan Om Zul. Perkenalkan, saya Bahrun, profesi saya arsitek, tapi di sini kali ini saya akan membantu kawan-kawan untuk hal-hal yang bersifat non-teknis ya. Karena kami ingin 466 orang yang sudah mendaftar dan terdaftar di kelas 11, angkatan 11, 12, dan 13 ini akan dapat lulus, menyelesaikan pembelajaran dengan baik, berkomunikasi dengan baik, nah tentunya berinteraksi. Karena kita di sini bukan hanya belajar tentang apa yang akan diberikan oleh guru utama kita secara keilmuan, tapi ini adalah satu proses untuk mendidik. Tadi Kepsek menyampaikan juga ya, kami ikhlas memberikan, guru-guru kita ikhlas memberikan ilmunya, tapi itu akan sia-sia kalau kawan-kawan tidak ikhlas menerimanya dan melakukan apa yang sudah kami gariskan untuk menjadi panduan bagaimana proses belajar ini dilaksanakan dalam kelas online pemetaan ini. Jadi jangan sakit hati kalau misalnya nanti kita anggap 1 kali, 2 kali, terus ada yang kami remove, itu adalah bagian dari konsekuensi bagaimana kami mengelola kelas ini secara terukur. Kelas ini gratis, tapi ilmunya bukan ilmu gratisan. Jadi ilmunya adalah sesuatu yang tadi juga disampaikan Om Hikmat. Kita ingin kawan-kawan menerima dan ikhlas dan juga siap untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena misi kami adalah membuka akses selebar-lebarnya, memberikan akses seluas-luasnya kepada siapapun juga yang ingin atau bersedia menerima ilmu ini dan juga nantinya akan membagikannya ke kawan-kawan yang lain.
1.400 orang saat ini, kami berharap lebih dari ini, mungkin 2.000 atau 5.000 orang, karena pemetaan di Indonesia masih membutuhkan para pejuang mapper yang tidak segan untuk mencari ilmu dan tidak lalai dalam melakukan tugasnya. Terima kasih. Selamat datang di Zona Ikhlas. Demikian Om Chandra, saya tadi mengisi waktu, karena saya akan pindah nih ke ruang sebelah. Kita sedang melakukan pembelajaran di kelas paralel beberapa yang lain. Terima kasih Om Chandra. Silakan Om. Terima kasih Om Barun. Terima kasih Om Zulfikar. Terima kasih Prof. Hikmat. Sebagai simbolis pembukaan apa kita kasih kesempatan ya? Boleh Om. Boleh ya? Silakan. Sebelum dibuka secara simbolis, silakan buat teman-teman yang ingin memberikan testimoni boleh. Oh ya Om Anton, kita baru punya ketua kelas di angkatan 11 ya, angkatan 12 dan 13 belum. Jadi silakan yang akan mengajukan diri bersedia hubungi saya. Oke. Silakan untuk angkatan 12 dan 13. Di angkatan 11 itu kita tidak nunjuk, tapi teman-teman di angkatan 11 yang mau gitu ya. Saya ketua kelas, wakil ketua kelas, oke, gitu. Jadi ada tanggung jawabnya. Kalau kita tunjuk nanti nggak ada tanggung jawabnya tuh. Ya, seperti itu ya teman-teman. Angkatan 12, 13, selesai ini dimohon untuk sudah ada ketua kelas dan wakil ketua kelas, silakan hubungi Om Bahrun. Teman-teman silakan yang ingin bertanya boleh, testimoni boleh. Wakil angkatan aja Om, 3 orang ya. Wakil angkatan 11 dulu deh. Dari 190 orang, silakan 1 orang. Ketua kelas nih, mana nih ketua kelasnya nih? Iya Pak. Ya, silakan. Untuk sejauh ini belum ada pertanyaan sih Pak. Cuman mungkin sedikit. Nama? Edwardus Ayu Wembun. Angkatan 11. Oke. Ya, silakan. Untuk sejauh ini belum ada pertanyaan, cuman sedikit mau mengucapkan terima kasih karena sudah mau menerima kita untuk mengikuti kelas ini dengan gratis. Dan ini benar-benar sangat penting dan saya juga termasuk yang membutuhkannya dalam studi saya juga selanjutnya nanti. Dan itu semoga kita semua, baik guru maupun teman-teman, kita sama-sama saling mengerti dan saling menunjang satu sama lain untuk proses belajar ke depan nanti. Terima kasih. Terima kasih Om Edwardus ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ini ngomongnya hati-hati sekali. Silakan. Siapa? Iya, ini saya Pak. Ya, silakan. Ya, selamat siang teman-teman, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Hesron Salawane, nomor absen 190 dari angkatan 11. Hanya sedikit ingin bertanya. Ini kan ada 2 tugas nih kan kalau saya lihat, dan tugasnya itu buat peta dari peta drone sama peta kontur. Nah, pertanyaannya itu peta drone-nya itu harus benar-benar foto harus pakai drone ya Pak, atau lewat udah dikasih satelit gitu? Udah dikasih tadi ya, tadi udah dijelasin sama Om Jul. Bahannya nanti sudah ada di kelas. Datanya. Sudah ada di grup. Saya lagi download. Ya. Nyimak dulu ya. Silakan yang lain. Izin Pak Guru. Ya, Ical, silakan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman semua, Assalamualaikum dan selamat sore waktu Indonesia bagian tengah. Saya Frisnar Faisal, angkatan 11, nomor absen 120, mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang akan diberikan dan kesempatan diberikan kepada kita.
di angkatan 11. Kebetulan pertanyaan saya berkaitan dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru berkaitan dengan aplikasi yang sudah ada seperti ArcGIS maupun Agisoft. Apakah itu di-download? Tidak perlu di-download ulang, tapi sepertinya saya melihat Agisoft-nya agak berbeda. Saya punya Agisoft ya berbeda dengan aplikasi yang dikirimkan. Apakah itu tidak masalah untuk di-running di dalam pembelajaran nanti? Mohon informasinya. Oke, saya langsung jawab ya. Gini, terserah menggunakan aplikasi dari kami atau tidak, tapi yang kami berikan itu aplikasi terbaru gitu. Jangan Anda pakai yang lama, misalnya Agisoft 1.2 itu belum bisa video 3D animasi. Nanti kan ada tugas animasi tuh, selain buat 2 peta harus bikin video. Nah, kalau pakai yang lama nanti nggak bisa, jangan bertanya di grup gitu, karena kami sudah sediakan yang bagus tapi tidak menggunakan, gitu ya. Siap, Pak Guru. Oke. Silakan, siapa lagi? Angkatan 12 sekarang, ya. Mana nih angkatan 12 suaranya nih? Izin, angkatan 12. Ya, Pak Guru. Silakan. Salam kenal buat semua. Saya Gusti Warman dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, Ya. tadi kan ada 2 tugas. Nah, secara prinsip kan di saat layout ada geografis dan ada yang UTM. Nah, jadi kami agak kalau di kita kan, kalau UTM di kita itu di zona di 47 gitu ya. 47, 47, 48. Tadi kemudian disampaikan diminta untuk membuat yang di 53. Nah, ini juga mungkin Gini Pak, saya langsung potong saja. Saya langsung Ya. potong. Bahan yang kami berikan itu bahan dari 53S, jadi layoutnya 53. Oke, siap. Foto drone kami Oke, sediakan semua untuk 3 kelas ini. Jadi Oke, siap. 53S dan contoh peta, contoh layoutnya sudah ada di grup gitu. Tinggal diikuti saja. Oke, siap. Terus yang kedua, Pak Guru, kalau dia di grafik ada di 5 desimal itu mungkin coba kami juga butuh pencerahan. Maksudnya gimana? 5 desimal misalnya 134,12345. 5 angka di belakang koma. Untuk yang geografi. Kalau yang UTM tidak perlu pakai desimal. Oke, siap. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke. Silakan. Silakan yang mau bertanya lagi. Katanya ada angkatan 12. berapa? Angkatan 13 boleh deh. Ya, karena Terakhir ini 27. waktunya mau dipakai Zoom-nya. Silakan. Izin. 13. Izin bertanya boleh? Boleh. Andri Warsa ya? Ya. Silakan. Mana Mohon videonya? maaf, Pak. Ya. Oh ya. Suruh zona 53 itu karena memang itu rupanya. Oke, siapa? Mbak Nengsi ini barangkali segera Mbak, 1 menit ya. Baik. Terima kasih Pak Guru. Perkenalkan, nama saya Nengsi. Saya nomor absen 2 dari angkatan 13. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diundang dan ini sebuah kehormatan bagi saya sudah diundang dalam kelas online ini. Semoga ilmu kami dalam menimba ilmu ini kami dilancarkan, dimudahkan dan bermanfaat serta berkah. Dan tentunya ketika kami mendapat ilmu dari para guru, semoga kami bisa bermanfaat, ilmu yang kami dapat itu bisa bermanfaat untuk banyak orang yang tentunya sangat membutuhkan. Mungkin itu saja Pak Guru. Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Om Anton, saya mesti pindah Om Anton. Sebentar Om, kita langsung aja untuk seremoni pembukaan. Silakan Prof. Silakan Om, foto dan videonya dinyalakan. Kita akan closing. Baik Om. Ya, pembukaan dulu ya. Jadi mungkin terima kasih atas waktunya. Jadi
saya mengucapkan selamat belajar bagi rekan-rekan di angkatan 11 sampai 13 ini. Mudah-mudahan selama proses pembelajaran kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dipenuhi kebaikan, dan tentunya sama-sama kita mengikhlaskan diri untuk belajar di kelas ini. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama sekolah, juga pengurus dan tim yang lainnya yang menolak kelas ini, menyatakan kelas untuk angkatan 11 dan angkatan 13 ini saya buka. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dengan berakhirnya pembukaan dari kepala sekolah, ya kita akhiri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau foto dulu, sebentar. Ini ada 9 ini soalnya. Ada 9 halaman. Sebentar ya. 1, oke, halaman 1 sudah. Nanti saya share di grup. Videonya videonya diaktifkan. 1, 2, oke. 3 sudah. Senyumnya dong. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang keempat. 1, 2, 3. Oke, yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam. Yang keenam. Sebentar. 1, 2, 3. Lagi. Yang ke-7 sekarang. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Nanti saya share di grup ya. Selamat belajar selama 1 minggu. Jangan pada bandel. Okay. Siap, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.